Untuk materi yang pertama, nanti kita akan membahas tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Ya, karena ternyata kita sudah bisa merasakan semuanya bagaimana itu semua ternyata sangat ilmiah. Ya, dan kalau kemudian masing-masing dari kita merasakan sensasi yang berbeda-beda dan bahkan mungkin sebelum kita masuk RSN menganggap sensasi yang dirasakan oleh seseorang atau reaksi atas respon dari sadar nafas itu ternyata seperti apalah gitu ya, mungkin dianggap klinik dan ternyata itu bukan, ya, sangat ilmiah. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Langsung saja kita sambut kehadirannya Mas Riko Surya. Halo, selamat siang semua keluarga RSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya menganggapnya semua keluarga. Terutama ini dari Jogja. Sebelumnya sebelum mengutarakan tentang materi frekuensi, vibrasi dan energinya itu sendiri, saya memang memiliki kisah yang menarik terutama dengan Bang El untuk Yogyakarta ini. Karena kami jauh sebelum ada acara ini, belum terbentuknya RSN, kami selalu tertarik oleh energi, frekuensi, dan vibrasi di Jogja ini. Ini sangat luar biasa dan inilah hasil nyatanya. Dan inilah kajian nyata racikan dari energinya oleh Bang Elisa Sagala dan terbentuk dari RSN. Kami RSN mengacu di sini dari tentang energi, frekuensi, vibrasi itu dari seorang ilmuwan Nikola Tesla. Beliau mengatakan, jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, maka berpikirlah tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Ini bukan hal yang klinik, apalagi mistis, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Karena jika memang saya berdiri di sini, di atas podium, hanya untuk berbicara tentang hal klinik, sungguh saya menjadi anak yang durhaka. Kasihan orang tua saya udah nguliahin saya gitu kan di salah satu perguruan tinggi di Bandung negeri jurusan bisnis, kok lulusannya malah jadi, mohon maaf, jadi dukun, kan downgrade jadinya. Oleh karena itu mari kita membuka pola pikir, mindset masing-masing. Apa sih yang dimaksud rahasia-rahasia inti dalam RSN ini, kajiannya gitu. Selanjutnya ini, nah ini vibrasi. Semua yang berada dalam alam semesta ini merupakan energi. Dan energi itu memancarkan sebuah getaran. Itulah yang dinamakan dengan vibrasi. Dari vibrasi itu sendiri, dia tuh memancarkan sebuah gelombang. Gelombang itulah yang dinamakan dengan frekuensi. Seperti halnya yang barusan telah kita lakukan bersama, yaitu meditasi hening selama 8 menit. Itu kita bertiga khususnya sedang memancarkan sebuah energi yang berupa gelombang frekuensi dengan vibrasi tinggi. Dan itu bisa dirasakan oleh semuanya. Kenapa? Memang ada yang berasa di area kepala, area punggung, belakang, area perut. Yaitu karena kembali lagi ya, itu tuh energi yang berhasil diolah dengan teknik napas ataupun meditasi itu sendiri. Lalu, nah, jadi begini, dari meditasi ini adalah olah nafas. Olah nafas itu di sini kita tanpa bermain adanya, saya tekankan lagi, tanpa adanya khodam ataupun spirit tertentu. Karena dari hasil olah nafas itu sebenarnya mengaktifasi energi murni yang berada di cakra perut masing-masing orang. Ketika energi tenaga murni itu bangkit, maka disitulah kemampuan supra ataupun kemampuan yang di luar nalar otak manusia itu terbangkitkan. Awalnya yaitu bisa menyembuhkan tubuh sendiri, yaitu dengan meregenerasi sel. Syaraf-syaraf
otak sel neuron pun lebih aktif. Kita bisa melakukan yang namanya itu telepati, firasat. Biasanya seorang ibu kepada anaknya ya, itu merasakan adanya firasat. Itulah disebutnya permainan dari energi, frekuensi, dan vibrasi. Cuma di kita ini hanya banyak menganggapnya itu hal yang lumrah, bahkan hal yang tahayul. Padahal jika dikaji itu sangat ilmiah sekali. Dan itu adalah permainan frekuensi gelombang otak dengan perasaan, yaitu vibrasi hati. Nah, di RSN ini ketika kita bermeditasi itu selalu menggunakan mengatur atau men-setting frekuensi gelombang otak kita masing-masing. Kita itu diturunkan ke frekuensi gelombang alfa ataupun theta. Bahkan ada yang memang sampai ngantuk sekali. Ini banyak testimoni member, kok saya ketika setelah melakukan meditasi bersama itu selalu mengalami ngantuk. Berarti itu frekuensi gelombang otaknya telah memasuki frekuensi gelombang epsilon atau sangat rendah sekali. Nah, disitulah sebenarnya itu ketika frekuensi gelombang otak kita menuju ke frekuensi rendah itu bagus dengan melakukan afirmasi ataupun visualisasi. Maka tujuan ataupun doa yang kita inginkan itu lebih cepat terkabul. Karena disitulah sebenarnya itu hijab antara sang hamba dengan sang holik itu sedang dibuka. Disitulah penyatuan antara dimensi bumi dan dimensi galaksi. Intinya apa? Yaitu tadi, tingkat frekuensi gelombang. Nah itu yang disebutnya dengan khusyuk mendalam. Kita nggak usah mencari-cari ke lokasi mana, kemana. Itu hanya cukup dengan sadar nafas. Karena dari nafas itulah kita bisa hidup, kita bisa mensyukuri, kita bisa bisa menikmati apapun yang ada di seluruh dunia ini. Bukan malah kita meratapi hidup yang mengganggu frekuensi dan vibrasi kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mulai detik ini mari kita selalu berpikiran positif, berperasaan yang selalu membangkitkan semangat. Karena kenapa? Di dunia ini kok lebih banyak orang yang mengeluh daripada orang yang bersyukur. Karena perbandingannya dari energinya itu sendiri antara positif dan negatif. Negatif itu 3 jumlahnya, sedangkan positif itu 1. Makanya selalu kalah. Itu bisa banyak dicontohkan dari banyaknya status medsos di media sosial yang selalu mengumbar aib. Itu apa gunanya? Apa mau dikasihani? Oh tentu tidak, bukan itu ya tujuannya. Harus kita bersyukur. Dan satu hal untuk memang dasar itu dari meditasi dan apa sadar. Untuk mempercepat terkabulnya doa kita, itu lebih bagus itu di media sosial. Kita menulis postingan yang bagus-bagus. Karena bukan hanya Tuhan saja yang mendengar, melainkan siapa? Ya orang-orang yang membaca postingan kita. Itulah menularkan sebuah frekuensi dan vibrasi. Menularkan energi positif. Selalu Bang El katakan, jika di grup, ayo dong mana testimoninya? Yang sudah sembuh, yang sudah ini, kita tularkan vibrasi positif. Kenapa kita mesti malu? Kenapa kita mesti beranggapan, wah jangan nanti ini ria ataupun takabur. Loh, kenapa hal kebaikan itu diumpet-umpetin gitu ya? Sedangkan yang hal buruk kita bangga memamerkannya. Itu kan suatu hal yang mindset keliru. Mari kita dobrak bersama. Yang baik kita blow up, yang buruk mari kita kubur dalam-dalam agar semuanya bahkan tidak terpublikasi maksud saya. Gitu. Nah, inti dari energi frekuensi vibrasi ini di RSN ini yaitu ada teknik channeling disebutnya itu. Channeling itu sebetulnya itu adalah keterhubungan, terkoneksinya itu frekuensi gelombang otak. Nah, untuk cara melatihnya biasanya itu di grup itu kan selalu ditulis terhubung dan selaras. Lalu Bang Elisa selalu mengetik kata mulai. Itu untuk melatih alam bawah sadar. Alam bawah sadar ketika sudah terlatih, itu sebenarnya itu kita tuh berasa, deng gitu kepala tuh, kalau memang benar-benar sudah terkoneksi. Nah dari situlah
rambatan suatu energi yang dinamakan dengan vibrasi itu sampai ke semua member RSN. Itulah rahasia di RSN. Jadi sebetulnya itu nggak ada hal yang aneh ataupun like wow katanya luar biasa gitu, tanpa disentuh sudah bisa sembuh ataupun keberlimpahan atau apa, ya itu memang. Sekarang gini aja, kita bisa berkomunikasi dengan gadget, itu bukannya tanpa kabel. Lah sama, apa itu hanya benda loh, benda gadget ya, benda gadget seperti ini maksud saya itu. Nah kayak HP, ini buatan hasil ciptaan manusia, apalagi tubuh manusia. Ini sangat sempurna sekali, ketika memang betul-betul diolah, maka yang jadi apa? Yang jadi adalah seperti yang terjadi di RSN ini. Tidak ada sesuatu hal yang mustahil dan semua itu logik. Dulu itu kemarin-kemarin slogan dari RSN ini selalu menyebutkan magic is logic. Nah sekarang mau nambah lagi, ketok magic. Karena tanpa disentuh ini udah bisa sembuh. Ini dan nanti kita ada narasumber nih ya, dari ini Mbak Riris dari Jepang ini beliau sekaligus membawakan bukti riset dari kedokteran di Jepang langsung, bahwa beliau itu sudah mengalami tingkat kesembuhan. Ini kan sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Dan ini harus patut diapresiasi oleh siapa? Sebetulnya ya oleh pemerintah Indonesia sendiri, terutama di bidang kedokteran. Karena inilah hasil dari anak bangsa yang telah menggali warisan leluhurnya yang selama ini dianggap kuno ortodoks, yaitu dari hasil olah nafas, energi, frekuensi, vibrasi. Hanya cukup dengan sadar napas, meditasi, napas segitiga, napas reiki, kundalini, lalu dari napas infinity, itu semua itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Lalu satu lagi, kenapa di RSN ini Bang El kadang-kadang melakukan meditasi alam? Satu hal yang patut diketahui oleh semuanya, karena manusia sejatinya tidak bisa lepas dari alam. Karena di alam secara ilmiahnya mengandung ion negatif yang sangat tinggi, yaitu baik untuk pernapasan. Kita runtut kembali untuk zaman dahulu, para leluhur kita itu kenapa sering melakukan meditasi ataupun pertapa ataupun semedi di dekat air terjun? Karena air terjun itu mengandung 150.000 ppm dari ion negatif, yang itu sangat baik untuk tubuh. Itulah alasannya. Dan simbolnya juga pun itu selalu dari Tritangtu, Tritunggal, Tri apalah itu kan segitiga. Itu konseptual dari Tuhan, alam dan manusia. Itulah rahasia kita melakukan meditasi di alam. Bukan karena semata-mata hanya untuk refreshing gaya-gayaan atau apa, tidak demikian ya. Itu dari saya tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Lalu ini banyak juga dari ini, kalau saya lebih mengacu dari ini testimoni keluarga RSN semua, kok memang ada yang rasanya seperti ini, seperti itu, ada yang merasakan, ada yang tidak. Itu tergantung, kembali lagi semuanya itu dari kebersihan jalur energinya masing-masing. Karena sifatnya dari Bang Elisa ini sebagai tower energi. Sebetulnya kalau dianalogikan, beliau ini sebagai towernya energi. Dari towernya energi tersebut, itu selalu memancarkan energi. Ketika disebut mulai, bahkan itu 24 jam terserap. Itulah permainan frekuensi. Seperti halnya gini deh, kita ini mau menonton film, salah satu stasiun swasta, itu kan harus channelnya itu kan gelombangnya itu harus sama. Ataupun kita radio itu kan harus gelombangnya sama, FM ataupun AM. Sama, makanya kunci passwordnya itu di RSN itu harus mengatakan terhubung dan selaras. Itu password utama, jangan selalu disepelekan. Itu password awal untuk keterhubungan para member
dengan Bang El, apapun dengan saya dan Mas Ari bertiga. Itu password awalnya. Nah, ketika merasakan energi-energi ataupun sensasi itu sebetulnya itu logika itu tidak usah bermain ya, tapi kita menikmati aja, merasakan dari hasil getarannya itu sendiri. Itu mau itu berasa di telapak tangan ataupun di mana ataupun terlihat ataupun terdengar, itu hanya kita menikmati. Polanya itu let it flow ya, bukan kita mengatur harus begini dan begitu, itu tidak. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.